Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin rahimakumullah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita kembali berjumpa dengan bulan yang senantiasa kita rindukan, yakni bulan Ramadan. Dan kita berharap bahwa bertemunya kita dengan bulan ini bukan semata-mata karena takdir saja, tetapi juga karena kita sudah berdoa sebelumnya. Sebagaimana salafus soleh mencontohkan kepada kita semua, mereka ketika selesai bulan Ramadan berdoa supaya amal-amal mereka selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka berdoa supaya kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan. Artinya selama setahun mereka senantiasa ingat dengan bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan kita bisa meneladani sikap salafus saleh ini dengan berdoa ketika selesai Ramadan nanti, berharap semoga amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama setengah tahun, kemudian setengah tahun berikutnya kita berdoa supaya kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, kita ingin agar negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang diberkahi, negeri yang makmur, gemahrifah roh jinawi, dan negeri yang senantiasa dinaungi oleh Zat yang Maha Pengampun. Dan kaum muslimin rahimahumullah, mungkin jarang dibahas di dalam kajian-kajian bagaimana hubungan antara Ramadan dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam Al-Quran salah satu nama surat adalah surat Yusuf yang Allah letakkan pada urutan yang ke-12. Dan kaum muslimin rahimakumullah, surat Yusuf ini punya keistimewaan. Di samping kisahnya yang Allah kabarkan di dalam surat Yusuf sendiri sebagai ahsanal qasas, sebagai kisah yang terbaik, kita juga kemudian ketika membaca tafsirnya mengambil pelajaran bahwa ternyata Rasul kita, Rasulullah SAW, banyak sekali mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan secara khusus, kaum muslimin rahimahumullah, Imam Ibnul Jauzi di dalam salah satu kitab beliau itu membandingkan antara Yusuf alaihissalatu wassalam dengan Ramadan. Bagaimana beliau mengambil perbandingan itu? Beliau sampaikan bahwa sebagaimana jumlah bulan yang ada 12 di dalam setahun, maka begitu pula jumlah putra Nabi Yakub yang juga sama berjumlah 12. Jadi ini ada yang menarik. Surat Yusuf menjadi nomor 12 di dalam Al-Quran. 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan ternyata putra Nabi Yakub semuanya termasuk Nabi Yusuf juga berjumlah 12. Dari sisi mana beliau membandingkan, kaum muslimin rahimakumullah? Jadi kita semuanya tahu bahwa di antara ke-12 putra Nabi Yakub itu yang paling disayangi, yang paling dicintai oleh Nabi Yakub adalah Yusuf alaihissalatu wassalam. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita, kaum muslimin rahimakumullah. Kita tidak kemudian meremehkan sikap Nabi Yakub ketika kita tahu kenapa beliau begitu menyayangi Yusuf yang waktu itu masih kecil. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajaran besarnya adalah sebagaimana Yusuf menjadi putra yang paling dicintai oleh abahnya,
oleh Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, maka seperti itulah dengan Ramadan, yang dia menjadi bulan yang paling dikasihi, yang paling dicintai oleh Allah yang tahu perkara yang gaib. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, kita cari tahu sebabnya kenapa Nabi Yakub alaihissalatu wassalam begitu mencintai Yusuf. Karena ketika kita tidak tahu sebabnya, maka kita akan menganggap beliau pilih kasih. Dan ini adalah terlarang, karena kita berani mencela Rasul, mencela Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, apa yang menjadikan Nabi Yakub begitu mencintai Yusuf? Yang pertama adalah karena beliau lahir dalam posisi yang sangat dirindukan. Beliau lahir dari istri beliau yang kedua. Nabi Yusuf ini lahir dari istri Nabi Yakub yang kedua. Dan kelahirannya itu memang sungguh dinantikan oleh Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Berikutnya, sebab mengapa beliau sangat dicintai oleh Nabi Yakub adalah ketika di sebuah pagi, sebagaimana disebutkan di dalam surat Yusuf, Yusuf kecil bercerita kepada ayahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakannya di dalam surat Yusuf untuk kita ambil pelajarannya. Yusuf bercerita di pagi hari kepada abahnya, "Wahai abah, tadi malam aku bermimpi." "Kamu mimpi apa, nak?" "Aku mimpi ada 11 bintang, ada matahari, ada rembulan, yang mereka semuanya sujud kepada saya." Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, setelah mendengar bahwa Yusuf bermimpi, maka kemudian di ayat selanjutnya Nabi Yakub berpesan kepada Yusuf kecil, "Wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu." Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, Nabi Yakub diberi kelebihan bisa mentakwil mimpi. Jadi ketika Yusuf kecil menceritakan mimpinya kepada Nabi Yakub, kepada abahnya, maka beliau langsung tahu takwil mimpi tersebut. Dan beliau mencegah Yusuf untuk menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Karena sesuai takwil mimpi, mimpi itu bisa membahayakan Yusuf kecil ketika diceritakan kepada saudara-saudaranya. Jadi, kaum muslimin rahimahumullah, Nabi Yakub yang posisinya waktu itu adalah seorang nabi, ingin sekali agar nanti tugasnya sebagai seorang nabi diteruskan oleh satu di antara sekian putranya. Beliau mengamati dari sekian putranya, siapa yang kira-kira nanti akan meneruskan perjuangan beliau. Dan ketika Yusuf kecil menceritakan mimpinya, maka pertanyaan itu terjawab sudah. Inilah anakku yang nanti akan meneruskan tugasku sebagai seorang nabi. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimahullah, kemudian Nabi Yakub alaihissalatu wassalam begitu mencintai Yusuf. Dan justru inilah yang kemudian menimbulkan hasad di antara saudara-saudaranya. Ala kulli hal, sebagaimana Nabi Yakub sangat mencintai Nabi Yusuf, maka begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala begitu mencintai Ramadan. Buktinya apa, ma'asyiral muslimin rahimahumullah? Ramadan hanya Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Karena Rasulullah adalah hamba yang paling Allah cintai, maka Allah hadiahkan kepada Rasulullah Ramadan sekaligus kepada umatnya sebagai bukti bahwa umat ini adalah umat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah sangat mencintai Ramadan. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.